Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik Bu. Hari ini apa ada yang nggak masuk? Ada Bu. Siapa? Ima sama Salsa. Kenapa itu? Izin Bu, tunangan katanya. Enggak Bu, bohong itu Bu. Ima itu sakit. Terus Salsa itu sedang bepergian Bu. Ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang peran kewirausahaan dalam membangun ekonomi Indonesia. Ada yang tahu apa itu kreativitas? Sebuah karya Bu. Sebuah karya. Bukan? Bukan tepat. Suatu ide atau gagasan yang memecahkan sesuatu. Apa? Memindahkan sesuatu. Memecahkan Sebuah Ya. ide yang keluar dari diri kita sendiri atau kelebihan kita sendiri yang menimbulkan atau menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Oke, pintar Mbak Mispa. Oke, kalian bisa lihat ya. Kreativitas itu adalah sebuah kemampuan untuk menciptakan solusi baru yang baru. Oke, lanjut. Ciri-ciri manusia kreatif. Coba Mbak Mispa dibaca. Ciri-ciri manusia kreatif. Yang pertama yaitu memiliki keingintahuan akan sesuatu hal yang baru atau antusias. Yang kedua yaitu mempunyai kebiasaan belajar sendiri. Yang ketiga tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Dan yang keempat mampu menyatakan pendapat secara spontan tanpa malu-malu. Oke, kita lanjut. Berikutnya. Apa itu kewirausahaan? Ada yang tahu? Kewirausahaan. Kewirausahaan Bu, seperti membuat sebuah usaha, Kurang tepat. kegiatan usaha. Kegiatan usaha. Lagi-lagi. Tidak tahu Bu. Oke, kita ini. Coba baca dulu baca. Kewirausahaan adalah suatu proses menciptakan sesuatu yang baru dan bernilai tambah dalam ekonomi. Kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan. Kalau yang tadi kan kreativitas itu adalah sebuah kemampuan. Nah, kalau kewirausahaan itu prosesnya menciptakan sesuatu hal yang baru. Nah, itu ciri-cirinya. Yang pertama, mempunyai kepribadian yang kuat. Yang kedua, berani mengambil resiko. Yang ketiga, berjiwa kepemimpinan. Yang keempat, berorientasi pada masa depan. Bu, contohnya berorientasi pada masa depan itu gimana Bu? Berorientasi pada masa depan itu kita fokus Punya apa yang arah. akan kita pandangan kita ke depan itu gimana? Oh, seperti kita mempunyai cita-cita gitu Bu. Ya, Wah, pintar sekali. kata-kata dua hari ini. Sukses tidak datang dari apa yang diberikan oleh orang lain, tapi sukses datang dari keyakinan dan kerja keras kita sendiri. Sukses tidak perlu menunggu tua. Kalau bisa sukses di usia muda, kenapa harus menunda? Wow. Mau tanya Bu, Ya, kenapa banyak yang sukses di masa tua? karena ya kalau menurut diri sendiri, mungkin mereka menyanyiakan di masa muda mereka untuk satu hal yang tidak bermanfaat. Contohnya Bu, Contohnya tidur, pacaran, main game, terus bolos sekolah, dan lain-lain. oh iya Bu, boleh Bu memberikan gitu. Kalau
Kenapa kebanyakan orang sukses di masa tuanya? Itu menurut saya Bu, karena di kita di umur 20 tahun sampai 25 itu masih dalam proses berusaha Bu. Nah, kalau kita di usia muda sudah sukses itu kita mempunyai kelebihan Bu, entah itu dari diri kita atau dari keluarga kita yang mencukupi Bu. Kan ada pepatah Bu mengatakan kita itu perintis bukan pewaris Bu. Ini pertanyaannya apa juga? Kan tadi pertanyaan dari Bas Muslim Bu. Menjawabnya dengan ibu. Oh, Berarti ini bukan saya pertanyaan. Itu bukan pernyataan Bu. Berada di sini. Berada di Kita maju. Wah, dapat hadiah Bu. Terima kasih Bu. Ya. Sudah ya, ada yang bertanya lagi. Cukup Bu. Cukup. Ibu. Di sini bukunya satu soal. Silakan berpilih kelompok-kelompok. Nanti setiap kelompok perwakilan kelompok masih ke depan ambil dia. Setiap kelompok itu mendapatkan 2 kelompok soal. Silakan. Dua orang. Tiga. Ya, berarti dua. Dua Bu. Sini mau maju sih. Jelaskan apakah ada Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Kemudian ada tambah lagi, silakan mencari produk wirausaha. Produk wirausaha yang mau kalian kembangkan, deskripsikan fungsinya serta manfaatnya. Baik Bu. Beri waktu 10 menit ya. Ya Bu. Ya. Saya Bu, sudah selesai saya Bu. Selesai? Ya. Ya. Maju. Benar sekali ya. Satu. Yang produk itu Bu, saya ingin membuat sabun mandi yang beraroma harum. Terus itu deskripsinya itu fungsi produknya itu sabun mandi kan beraroma ini adalah sebuah sabun mandi yang memiliki aroma unik Bu. Terus ya, pokoknya harus yang bisa menarik orang lain gitu Bu untuk membeli. Terus manfaatnya itu bisa memutihkan, mengglowingkan, itu bisa membuat cantik Bu. Pokoknya gitu dah. Ya, bagus. Terus Bu, yang tadi itu soalnya jelaskan menurut kalian apakah ada keterkaitan antara kondisi yang terjadi saat ini terhadap sektor kewirausahaan? Iya Bu, ada. Menurut kelompok kami ada beberapa keterkaitan Bu antara kondisi yang terjadi saat ini dengan sektor kewirausahaan. Di antaranya Bu, yang pertama kondisi ekonomi, yang kedua yaitu infrastruktur kewirausahaan Bu. Nah, usaha yang selanjutnya itu, menurut kalian solusi apa yang harus dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi pengangguran agar dapat meminimalisasi terhadap melemahnya sektor kewirausahaan di negara Indonesia? Nah, jawabannya Bu, pemerintah melakukan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan infrastruktur, mengembangkan kebijakan holistik dan lain-lain. Sementara masyarakatnya pengembangan keterampilan, mengembangkan usaha. Masyarakat harus bersinergi untuk membangun lapangan kerja bagi yang lainnya Bu. Begitu sudah Kami Bu. temukan satu kita. Dapat dari lagi. Wah, kenapa ada yang besar ini? Aduh, nggak boleh bukan punya ya. Ayo kelompok selanjutnya. Saya perwakilan dari kelompok 3 dan 4 Bu. Yang ketiga itu apa peran jiwa perusahaan dalam mempengaruhi keberhasilan
Seorang wirausaha di Indonesia. Yang pertama itu ada 3 Bu. Yang pertama itu mengambil risiko, yang kedua memiliki keterampilan, yang ketiga memiliki kemampuan manajemen yang baik. Terus untuk soal yang 4 itu apa peran kewirausahaan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengembangkan bisnis yang berbasis teknologi informasi digital. Ada 2 Bu. Yang pertama yaitu kewirausahaan memungkinkan masyarakat Indonesia untuk memiliki kemampuan berteknologi. Terus yang kedua itu kewirausahaan mampu menggunakan masyarakat Indonesia untuk memiliki kemampuan beradaptasi dengan teknologi Bu. Sudah Bu. Terima kasih Bu. Oke. Dari penjelasan teman-teman kalian, apa sudah ada kayak pikiran kalian tentang apa sih itu kewirausahaan? Ya. Sudah Bu. Jadi kesimpulannya ada yang bisa ibu kasih aja. Kesimpulan. Saya Bu. Kesimpulannya yaitu kewirausahaan itu suatu proses menciptakan sesuatu yang berdiri Dan bernilai tambah dalam ekonomi. Kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang nilai. Pintar. Pizza. Ini Balita. Yeay, makasih Bu. Tuker dong. Tuker dong. Ada yang berani menyimpulkan lagi? Saya Bu. Bahwa Ya Bu, jadi kita apabila ingin berhasil dalam mencapai teman-teman dengarkan kesimpulan saya. Ya Bu, ya Bang. Jadi kesimpulannya kewirausahaan itu ingin berhasil dalam mencapai sesuatu yang harus ada perjuangan atau tekad. Intinya tadi itu kita harus berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai tujuan kita. Untuk berhasil ke atas kita harus berusaha. pintar Mbak Vita. Yeay. Makasih Bu. Oke, jadi dapat kita ambil kesimpulan. Ternyata kewirausahaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi di Indonesia. Yang pertama, untuk menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, menambah pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, memunculkan sektor ekonomi yang baru yang sebelumnya tidak diperlukan. Yang keempat, membantu meningkatkan pendapatan per kapita di Indonesia. Oke, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Silakan di depan kalian pelajari tentang dampak dari adanya kewirausahaan terhadap kehidupan sehari-hari. Baik Bu. Baik Bu. Ibu ada tugas untuk kalian. Per kelompok silakan membuat ranking tentang peran kewirausahaan terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Oke, itu sekian. Jadi bukan lagi harus pulang. Ada Raka. Ya Bu. Ibu Adiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.